Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan peri anestesi pada kasus tumor pankreas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Anan Zurui, dan kedua Muhammad Ilham Bintang Putra, ketiga Nabila Ulfa Sulita, keempat Nurhayyun Muslimin, kelima Okto Helian HR. Masuk ke kanker pankreas. Kanker pankreas merupakan tumor yang membahayakan yang terjadi dalam waktu yang lama dan berkembang cepat sebelum menunjukkan gejala klinis. Jadi mayoritas penderita kanker pankreas ini awalnya tidak menunjukkan gejala yang spesifik sehingga sering terlambat didiagnosis. Termasuk salah satu kanker yang prognosisnya paling buruk akibat keganasan merupakan kolestasis yang sebagian besar disebabkan karsinoma kaput pankreas dan sebagian kecil disebabkan kolangiokarsinoma menurut Odds-Dottir et al. 2005. Tumor eksokrin pankreas pada umumnya berasal dari sel ductus dan sel asiner. Sekitar 90% merupakan tumor ganas sejenis adenokarsinoma ductus pankreas. Dan sebagian besar kasus 70% lokasi kanker adalah pada kaput pankreas. Ada juga pada stadium selanjutnya kanker kaput pankreas juga sering bermetastasis ke duodenum, lambung, peritoneum, hati, kandung, empedu. Ada sekitar 90% tumor pankreas merupakan tumor ganas jenis adenokarsinoma ductus pankreas atau yang disingkat kanker pankreas menurut Patmo Martono 2009. Prevalensi pasien kanker pankreas di dunia yang bertahan hidup selama 5 tahun adalah 4,1 per 100.000. Kanker pankreas jarang terjadi pada usia kurang 40 tahun dan sering terjadi pada usia 60-80 tahun dan lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita dengan perbandingan 1,2 sampai 1,5 banding 1. Insidensi kanker pankreas adalah 1 sampai 10 kasus per 100.000 dan umumnya meningkat pada negara-negara berkembang karena negara-negara berkembang ini masih dalam tahap kemajuan, seperti ekonominya juga masih agak kurang dan supaya kehidupannya untuk membiayainya itu masih kurang. Metode penelitian analaktik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode total sampling dan didapatkan sampel sebanyak 40 orang. Data kejadian tumor pankreas diperoleh dari data sekunder dengan hasil rekam medik pasien tumor pankreas di Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung tahun 2017-2019. Hasil juga pembahasannya ada uji korelasi eksperimen diperoleh p-value 0,047 kurang dari sama dengan 0,05 sehingga H diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang baik antar kadar leukosit dengan kejadian tumor pankreas dan juga menampilkan nilai korelasi data yaitu 0,316, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kadar leukosit dengan kejadian tumor pankreas di Rumah Sakit Abdul Muluk tahun 2017 sampai 2019. Prioperasinya yang pertama ada pemeriksaan fisik yang umumnya pemeriksaan darah, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan yang lainnya. Dua juga ada pemindaian, pemeriksaan foto ronsen, CT scan, dan MRI untuk membantu merencanakan prosedur. Ada pemeriksaan darah juga, di mana kita harus juga mengonsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur, buah, roti, sari atau sebelum dioperasi dilakukan dan mengonsumsi 6-8 gelas air putih sehari. Mengonsumsi obat pencahar untuk membersihkan usus. Obat ini untuk memicu akan diare. Juga memantau kadar gulanya juga
supaya tidak berlebih. Intraoperasi, persiapan awal itu dokter di ruang bedah memberikan anestesi untuk mengosongkan, menghindari asam lambung berlebih dengan kateter. Obat juga diberikan melalui cairan infus agar selalu dalam keadaan tertidur selama tindakan. Dokter membersihkan bagian perut dengan sabun sebelum operasi dilakukan. Urutan laparotominya juga pasien direbahkan dengan posisi terentang. Setelah itu dokter membuat sayatan vertikal di atas atau di bawah perut untuk disesuaikan dengan kondisi pasien dan tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu, setelah sayatan utama dibuat, dokter juga akan membuat sayatan lebih dalam melalui lemak subkutan hingga ke lapis linea alba dengan lemak preperitoneal. Setelah itu, dokter akan menjepit dan mengangkat lapisan peritoneum menggunakan forceps dengan di dekat dari sayatan. Tahap berikutnya juga pengangkatan tumor reseksi. Setelah seluruh proses dilakukan, dokter juga melihat kondisi pasien perutnya gimana sebelum dijahit kembali. Jika sudah pembengkakan atau pengembangan ususnya, dokter juga akan melakukan penjahitan sementara untuk menghindari komplikasi pasca operasi abdomen. Post operasi. Sesaat setelah tindakan laparotomi dilakukan, pasien akan dipindahkan untuk observasi lebih lanjut di ruang di ruang pasien. Bagi pasien juga yang darurat, dokter mungkin juga akan memindahkannya langsung ke ruang ICU. Agar apa? Supaya dipantau secara intensif dengan memberikan obat pereda rasa nyeri dan paracetamol atau morfin nyeri yang dialami. Obat antiemetik juga akan diberikan untuk mengurangi rasa kembung dan mual. Fisioterapi dan olahraga ringan mungkin akan dianjurkan. Pada saat pemulihan juga, nutrisi itu baik diperhatikan agar tidak membebani fungsi pencernaan. Thanks. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.